Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini yang akan menyampaikan tausiah ceramah agama di hadapan kita bersama yaitu Ustadz Haji Muhammad Abdul Khaliq. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, alhamdulillah sudah banyak dari Bapak Ibu para donatur yang mensupport, mendukung kegiatan remaja kita dengan memberikan infak ataupun sedekahnya. Alhamdulillah itu sudah terkumpul sekitar 2 juta ya. Alhamdulillah. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin ikut berpartisipasi membangun aset remaja kita ini ya. Kita akan didik mereka, insya Allah itu tidak akan terlepas dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi atas bantuan yang Bapak Ibu berikan kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan, tadi di grup ada kita share informasi tentang Pondok Pesantren Al-Bahjah. Udah baca Bapak Ibu grup Masjid An-Naba? Pesantren tersebut adalah cabang dari Cirebon yang untuk di wilayah Bengkalis di Muara Basung itu dikelola oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Abdul Khaliq ya. Mungkin ada sedikit beliau sampaikan nanti tentang progres pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah cabang dari Cirebon yang beralamat di Dusun Sialang Rimbun, Muara Basung ya. Ini Bapak Ibu informasi yang perlu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ini satu lagi terakhir, jangan lupa channel YouTube An-Naba Dakwah ditonton, like, subscribe, and share. Jangan lupa komen ya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Kepada Ustadz Abdul Khaliq kita persilahkan dengan segala hormat. Ya. Setengah ini. Agak gini sedikit. Dah. Biar nampaknya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang diberikannya. Dengan nikmat Allah kita masih dapat menjalankan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan Adam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita buat tabel perwalian, karena kalau tidak pakai tabel sulit memahami. Jadi yang saya tuliskan kemarin namanya nawali nasab, karena ada wali nasab, ada wali hakim. Jadi wali pertama ayah, kemudian ayah dari ayah, saudara kandung dari perempuan yang akan menikah, kemudian saudara satu ayah,
anak dari saudara kandung, anak dari saudara satu ayah, baru kemudian saudara ayah yang kandung dengan ayah, dan saudara ayah yang satu ayah dengan ayah. Kemudian anak dari saudara ayah yang kandung dengan ayah, dan anak dari saudara ayah yang satu ayah dengan ayah. Itu sudah buat tabelnya. Karena kalau tidak pakai tabel ini susah memahami. Anak laki-laki dari saudara ayah yang kandung dengan ayah, kan agak susah memahami. Nah, pada pertemuan malam ini kita mengupas kembali kemarin yang sudah kita jelaskan persoalan mahram. Ini kita buat supaya lebih paham. Kemarin saya ada ngaji di satu masjid, belum saya tulis, setelah saya tulis baru ngerti ya. Kita buat silsilah Nabil ya. Ada namanya Abu Lahab. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu nih siapa Abu Lahab. Ya. Ini kan namanya sudah tidak asing lagi ya kan. Kemudian Abu Lahab ini punya saudara kandung namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Kemudian ada lagi saudara kandungnya namanya Abu Talib. Ya, Abu Talib. Nanti ada lagi Hamzah, ada Abbas ya. Ini yang saya buat tiga ini kena ada hubungannya nih. Karena anak Abdul Muthalib itu satu riwayat mengatakan 15, riwayat lain mengatakan 16. Termasuk nanti Hamzah yang menjadi syuhada dalam perang Uhud. Itu kan adik dari Abdullah juga. Abdullah ini punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya anak namanya Utbah. Utbah ini punya adik ya, namanya Utaibah. Utaibah. Secara silsilah Utbah dan Utaibah ini kan satu tingkatan dengan Nabi Muhammad ya. Ayah mereka saudara kandung, ini cucu Abdul Muthalib, ini juga cucu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Ruqayyah. Ya, anak kedua. Ruqayyah ini punya adik namanya Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum. Berarti Ruqayyah dan Ummu Kalsum cucu Abdullah. Betul ya? Cucu Abdullah berarti juga cucu Abu Lahab. Ini nikah Utbah dengan Ruqayyah. Apa tuturnya? Ya? Nikahnya. Ruqayyah ini cucu Abdullah, berarti cucu Abu Lahab. Cucu Abu Lahab jadi menantu Abu Lahab. Abdullah ini adalah kakek Ruqayyah. Abu Lahab berarti kakeknya juga, karena saudara kakeknya. Kakek jadi mertua. Betapa hubungan nasabnya sangat dekat, tetapi itu bukan mahram. Nah, ini yang ingin saya jelaskan ya. Hubungan nasabnya dekat, tetapi dia tidak mahram. Ini adiknya Utaibah. Utaibah ini menikah dengan Ummu Kalsum. Ya. Walaupun nanti terjadi perceraian, tapi perceraian itu lain persoalan. Kemudian ini punya anak namanya Ali.
Ali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal satu rumah. Di rumah siapa? Di rumah Abu Thalib, karena Abu Thalib yang memelihara Nabi. Jadi umur mereka tidak jauh beda nih. Tinggal satu rumah. Di rumah Abu Thalib, karena Nabi dipelihara oleh Abu Thalib. Kemudian anak Nabi yang perempuan terakhir namanya Fatimah dinikahi oleh Ali. Lahirlah itu Hasan, Husain kan. Betapa hubungan nasabnya sangat dekat, tetapi tidak mahram. Ini yang ingin digarisbawahi. Nah, jamaah rahimakumullah. Nanti ada lagi saudara Abu Thalib ini namanya Hamzah yang menjadi syuhada dalam perang Uhud. Hamzah itu usianya dengan Nabi tidak jauh beda. Ya. Hamzah anak Abdul Muthalib, adik Abdullah. Ya kan? Adik Abu Thalib, adik si Abu Lahab. Maka disebut dengan paman Nabi gitu ya. Ammu. Ammu itu artinya saudara laki-laki ayah. Ya, saya kadang-kadang tidak menerjemahkan paman karena makna paman ini berbeda-beda orang memahami nanti. Karena paman ada mengatakan itu saudara ibu katanya. Jadi amun dalam bahasa Arab berarti saudara lelaki ayah. Kalau saudara lelaki ibu namanya khalun. Kalau saudara perempuan ayah ammah. Saudara perempuan ibu khalah. Hamzah punya anak perempuan. Di dalam hadis tidak disebutkan nama anaknya, tapi perempuan. Datanglah beberapa orang kerabat Hamzah, berarti kerabat Nabi juga, meminta Nabi agar menikahi anak Hamzah. Ya, ayah Nabi dengan Hamzah dua beradik. Nabi disuruh menikahi anak Hamzah. Kenapa mereka menyarankan agar Nabi menikahi anak Hamzah? Karena memang boleh. Tetapi kemudian apa kata Nabi? Tahukah kamu Hamzah pamanku itu pernah menyusu kepada ibu yang menyusui aku. Nabi tidak boleh menikahi anak Hamzah bukan karena hubungan nasab, tapi kena hubungan susuan. Nanti secara rinci saya jelaskan lagi ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Contoh lain persoalan silsilah. Ada nama Kilab. Kalau bapak-bapak pernah baca sejarah, ya, Kilab. Kilab ini kalau ditelusuri ke atas nanti ketemu dengan Nabi Ismail ya. Kilab ini punya anak, ada beberapa orang, tapi di antara anaknya itu ada namanya Qusay. Ini anak laki-laki Kilab. Kemudian anak Kilab ada lagi namanya Zuhrah. Berarti Qusay dengan Zuhrah saudara kandung. Qusay ini punya anak namanya Abdul Manaf. Zuhrah punya anak juga diberi namanya Abdul Manaf. Dan orang Arab ini hal yang biasa, nama abang dengan nama adiknya sama, nama kakek dengan nama cucu sama. Kalau kita pasti protes tuh, nama anak saya udah segitu, masa kau buat nama seperti itu kan, kena dua beradik kan. Nah, mereka biasa. Kemudian Abdul Manaf ini dia punya anak namanya Hasim. Abdul Manaf anak Zuhrah punya anak namanya Wahab. Hasim
punya anak namanya Abdul Muthalib. Wahab punya anak namanya Aminah. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah nikah dengan Aminah. Lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau cerita nasab Aminah lebih tinggi ketimbang Abdullah. Kenapa? Karena lebih dekat dia dengan Kilab ketimbang si Abdullah, ya kan? Kalah setingkat dia kan itu. Nah, jadi nasab antara Aminah ibu Nabi dengan Abdullah ayah Nabi itu bertemu pada kakek yang bernama Kilab. Ini gambaran. Seorang anak perempuan ini A, B, ini saudara kandung ya. Ini dalam hadis namanya tak disebutkan. Ini punya anak perempuan. Ini punya anak laki-laki. A dengan B saudara kandung, sama-sama laki-laki. Ahmad dengan Badrun lah misalnya kan, saudara kandung. Ini dalam hadis itu. Lalu seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, waktu saya masih anak-anak, saya sudah dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu anak dari saudara laki-laki ayah saya. Saya masih anak-anak," kata si perempuan ini, "sudah dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu anak dari saudara laki-laki ayah saya. Ya Rasulullah, bagaimanakah status pernikahan kami?" Kata Rasulullah, "Kamu boleh memilih antara dua pilihan. Yang pertama, kamu boleh melanjutkan pernikahan itu. Berarti nikahnya sah. Yang kedua," kata Rasulullah, "kamu boleh meminta untuk berpisah." Berpisah berarti sudah nikah, makanya ada pisah kan? Nggak mungkin ada pisah kalau belum nikah. Nah, kenapa dia boleh meminta untuk berpisah? Karena waktu dinikahkan dia masih anak-anak, belum baligh dia dinikahkan. Apa kata perempuan itu? "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, biarlah saya meneruskan apa yang sudah menjadi ketetapan kedua orang tua kami. Lanjut, tak ada masalah." Nah, mana apa? Iya. Baca. Oh ya. Biar lebih jelas nih kita buat. Ahmad dengan Ridwan misalnya. Ini saudara kandung. Ahmad punya anak laki-laki, Ridwan punya anak perempuan. Kan ini yang sering ditanya orang. Anak Ahmad dengan anak Ridwan tidak mahram. Oh, tapi ayahnya dua beradik Pak Ustadz. Oh, dia satu darah. Bukan itu yang dimasalah. Yang jelas mereka tidak mahram. Antara anak si Ahmad dengan anak si Ridwan tidak mahram. Walaupun ayahnya dua beradik kandung. Ini ayahnya sama. Ayahnya misalnya Irwan. Ibunya Anissa.
Anissa lah ibunya ya, Anissa. Ya kan? Contoh nggak apa-apa, contoh. Ya. Ahmad dengan Ridwan saudara kandung. Antara anak Ahmad dengan anak Ridwan tidak mahram. Ya. Yang mahram itu yang mana? Yang mahram itu antara Ahmad dengan anak Ridwan yang perempuan nih mahram. Ahmad dengan anak Ridwan mahram. Cucu Ridwan kalau ada perempuan mahram. Cicit Ridwan kalau ada mahram. Terus ke bawah mahram. Tapi sama-sama di bawah tidak mahram. Nah, kalau di sini misalnya dia punya anak perempuan juga. Ridwan mahram. Cucunya sini perempuan mahram. Jadi silangnya kemari mahram. Sama-sama di bawah itu tidak mahram. Ya. Contohnya, ada lagi misalnya sama-sama perempuan, ini perempuan, anaknya nikah. Boleh, karena tidak mahram. Anak Nabi namanya Zainab. Suaminya siapa? Abul As ibnu Rabi. Zainab ini ibunya siapa? Khadijah. Istri Nabi kan? Abul As ibunya saudara kandung Khadijah. Saudari kandung Khadijah. Jadi ibu Abul As dengan ibu Zainab saudara kandung. Tidak disebutkan siapa nama ibunya. Paham kira-kira? Ya Bu? Ibu-ibu paham? Hah? Paham Bu? Nah, jadi tengango puluh kan? Ya? Ini sama-sama perempuan. Saudari perempuan Khadijah. Boleh kalau itu? Boleh. Karena tidak mahram. Kalau kita bisanya yang perempuan dengan laki-laki enggak kan? Iya. Karena kita berbicara bukan melalui pandangan adat. Ada yang punya Al-Quran Android, yang punya terjemahan, ada terjemahannya. Coba buka surah Al-Ahzab ayat 50. Ya. Baca terjemahannya saja. Al-Ahzab ayat 50. Ya, salah juga Bapak, udah yang gaib pula yang disuruh kan gitu. Hah? Yang muda disuruh gitu. Ada Pak? Surah Al-Ahzab ayat 50. Kalau ada yang Al-Quran Android dia punya yang pakai terjemahan, baca terjemahannya. Ada? Nggak jumpa surah Al-Ahzabnya? Ada Pak? Atau ada yang punya yang lain? 50. Al-Ahzab ayat yang ke-50. Ada Pak? Coba baca terjemahannya.
Nah, baca saya punya. Nah, ayat 50. Terjemahannya Pak ya, terjemahannya. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri kamu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu Sambil dipegang Pak layarnya, nanti terkunci dia. yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah untuk, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Tunggu dulu. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Jelas kan? Dihalalkan bagimu menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Satu. Coba terus. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Nah, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Tadi anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki bapak. Sekarang anak perempuan dari saudara perempuan bapak. Terus. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Anak mama berarti ya? Ya, terus. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Nah, membaca ini kalau tak baca tafsir berbahaya. Kenapa? Bawahnya baca. Terus. Yang turut berhijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Terus ada bawahnya lagi tuh. Sebagai pengkhususan bagimu. Itu dia. Jadi yang terakhir, yang kelima, yang tadi 4 kan? Yang kelima kata Allah, dan perempuan yang beriman yang menghibahkan dirinya kepadamu, Nabi, jika kamu mau menikahinya, kamu boleh menikahinya, maksudnya tanpa mahar. Dan ini berlaku hanya untukmu saja. Min dunil mu'minin, tidak berlaku bagi orang beriman lainnya. Yang mananya yang tak berlaku bagi orang beriman lainnya, hanya khusus Nabi yang terakhir ini. Jadi orang membaca ini, ini kan khusus untuk Nabi ayatnya Pak Ustaz. Yang untuk Nabi yang terakhir, karena banyak perempuan kata, ya Rasulullah, nikahilah saya. Kalau Nabi ingin menikahinya, Nabi boleh menikahinya walaupun tanpa mahar. Saya belum pernah pula orang datang, ya Ustadz nikahilah saya, belum ada kan gitu. Ya kan? Bukan, kalau ada kan mikir juga kan itu. Entah mikir apanya kan. Nah, jelas ya Pak ya? Yang ini ibunya 2 beradik. Ini ayahnya 2 beradik. Jadi ini saya sampaikan agar jangan sampai kita salah memahami sesuatu yang tidak mahram dianggap seolah-olah mahram. Sampai sini lu ada enggak pertanyaan? Bingung. Ya? Bingungnya apanya, Pak? Karena tadi yang disampaikan tadi itu belum ditulis. Yang? Ya? Yang 2 beradik bapaknya, yang yang nikah anaknya, ya bisa, ya. Nah hal ini saya sampaikan, makanya kemarin kan sudah saya bahas nih, tapi nggak dengan tulisan, ya kan? Tidak dengan tulisan. Jadi memang sebahagian besar orang menganggap seolah-olah kalau ayahnya 2 beradik, anak dengan anak itu mahram. Itu sebuah kekeliruan. Ya, bukan berarti menyuruh untuk menikahkan ya, jangan salah paham. Andai kata terjadi. Ya. Jadi seorang bapak datang dalam pengajian bertanya, "Pak Ustadz, saya merantau ke Sumatera dengan abang saya. Sudah berkeluarga, kami merantau 2 beradik. Terpisahlah kami kemudian selama 25 tahun. Saya sudah punya anak besar-besar, abang saya sudah punya anak besar-besar, rupanya tahu udah 25 tahun abang saya tinggal di Bengkulu. Saya pun datang ke rumah abang saya bawa anak,
bawa istri, sebulan saya di sana. Rupanya anak saya suka dengan anak abang saya. Kami sepakat, kemudian kami nikahkan. Setelah saya pulang ke Duri, kata tetangga saya, tak sah nikahnya. Saya katakan, ada apa enggak tetangga bapak atau ikut ngaji sekarang? Enggak ada. Mudah-mudahan dia mendengar. Tidak ada cerita tak sah. Kenapa? Karena secara hukum Islam itu bukan mahram. Ya, ayahnya dua beradik, anak dengan anak tidak mahram. Yang mahram tadi kemari. Ahmad dengan anak Ridwan mahram, Ahmad dengan cucu Ridwan mahram, Ahmad dengan cicit Ridwan mahram. Demikian pula Ridwan dengan anak Ahmad, Ridwan dengan cucu Ahmad, Ridwan dengan cicit Ahmad, terus mahram. Tapi anak dengan anak tidak mahram, apalagi cucu dengan cucu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, berarti udah paham mau nggak pertanyaan kan? Nah, nggak, ini kan untuk dipahami saja. Nah, sekarang persoalannya, ini persoalannya lain. Ini persoalannya lain, Pak. Ahmad dengan Ridwan tidak ada hubungan apapun secara nasab. Dia orang lain. Bisa saja usianya berbeda. Berbeda jauh atau berbeda dekat. Tapi Ahmad ini dulu disusukan oleh seorang perempuan. Perempuan ini juga yang juga menyusukan Ridwan. Ya, Ahmad disusukan oleh seorang perempuan yang bukan ibunya. Perempuan ini juga yang menyusukan Ridwan, bukan ibu mereka. Tapi dulu kan saya sampaikan, terpenuhi syarat susuannya kan ada, terpenuhi. Maka antara Ahmad dan ibu ini namanya ibu susuan, menjadi mahram. Ini dengan ini juga menjadi mahram. Ini sama-sama laki-laki. Maka antara Ahmad dengan semua kerabat Ridwan yang perempuan menjadi mahram. Jadi Ahmad dengan anak Ridwan mahram, cucu Ridwan mahram, saudara perempuan Ridwan mahram, kemanakan Ridwan mahram, tante Ridwan mahram, etek Ridwan menjadi mahram. Demikian pula sebaliknya. Semua mahram ya, semua mahram si Ahmad menjadi mahram Ridwan. Tetapi antara kerabat si Ahmad dengan kerabat si Ridwan tidak mahram. Antara ini dengan mahram ini menjadi mahram, antara ini dengan mahram ini menjadi mahram, tapi antara kerabat ini dengan kerabat ini tidak menjadi mahram. Itulah tadi kenapa Nabi tak mau menikah, bisa menikahi anak Hamzah. Karena Hamzahnya satu susuan dengan Nabi. Nah, kalau seandainya ini perempuan yang menyusuni perempuan, di sini ada perempuan nyusu. Dengan ini kan perempuan, tapi dengan suami ini juga menjadi mahram. Nah, walaupun tidak lagi menjadi kebiasaan bagi kita menyusukan anak pada orang lain. Dulu kebiasaan orang Mekah dulu, anak disusukan oleh orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Mekah. Orang pinggiran kota, orang kampung memang kebiasaannya mencari upahan menyusukan bayi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan, silakan. Bagaimana bila terjadi sesusuan itu menikah? Ya? Sesusu. Kalau terjadi pernikahan dengan saudara sesusu, sementara memang betul-betul ini sudah menjadi mahram karena syarat persusuannya sudah terpenuhi, usia belum 2 tahun, menyusui sampai kenyang, karena kenyangnya itu yang menjadi ikhtilaf. Terjadi pernikahan, selama belum tahu tak masalah, begitu tahu wajib berpisah. Hukum berlaku setelah tahu. Ya, hukum berlaku setelah tahu. Ya.
Status anak itu dimaafkan karena berlaku karena dia dalam keadaan tidak tahu hukum. Itu namanya nikah syubhat, nikah yang tidak sah dianggap seolah-olah sah. Maka hukum tak berlaku. Ya. Nah, hukum tidak berlaku dia. Ya anak itu ya dinasabkan kepada ibu lah kan. Nah, kepada ibu dia nanti. Yang jelas perbuatan mereka itu tidak berdosa karena melakukan tanpa mengetahui. Nah, sama dengan seorang suami laki-laki, ini suami, ini istri, ya kan? Ini punya anak laki-laki, ya, anak pernikahan mereka ini ada laki-laki, ini anaknya. Rupanya ini punya istri lagi, tapi nggak ada yang tahu dia punya istri lagi. Punya anak di sini perempuan. Karena anaknya saudara satu ibu nih. Saudara mahram kandung satu ibu, satu ayah, mahram. Ini saudara ayah ya, saudara satu ayah. Mahram. Tak kenal. Karena disimpan. Rupanya sama kuliah. Saling mencintai. Nikah mereka, ayah ini udah meninggal. Nggak tahu lagi. Akhirnya nikah mereka. Sayangnya ayahnya meninggal, jadi nggak tahu. Nah itu tadi, kena ayah meninggal tadi. Rupanya begitu melihat foto, foto ayahmu kok sama dengan foto ayah saya. Rupanya mereka saudara satu ayah. Begitu tahu maka mereka wajib berpisah. Berlakulah hukum. Makanya bapak-bapak yang punya simpanan malam ini terus terang. Nah, jangan lagi disimpan-simpan. Ya kan? Tapi nampak-nampaknya ada nggak yang punya simpanan, ya kan gitu. Ibu-ibu agak senang dia kalau disuruh serangan gitu kan. Ya, silakan Bapak tadi apa yang mau ditanya? Bentar Pak ya. Saya akan melenceng sedikit. Orang Arab dahulu itu kan biasanya itu apa? Jadi ibu susu gitu ya. Iya. Ibu susu kan kalau dia punya anak. Iya. Kalau dia punya anak baru bisa nyusi. Karena keluar susunya kan. Iya. Dia pas zaman itu tuh apa dia kuat-kuat orang dulu itu gimana bisa nyusi anak orang lain. Orang zaman dahulu rata-rata memang kuat Pak, ya, karena tidak terkontaminasi, ya. Makanannya masih bagus kan. Jadi orang-orang kampung dia memang punya anak bayi. Dia punya anak bayi. Pada saat dia punya anak bayi itu, dia juga kerja mencari upahan menyusukan bayi orang lain. Ya, contoh si Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad yang datang ke Mekah mencari bayi, tapi bayi sudah habis. Ketemu bayi terakhir anak Abdullah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya siapa ayahnya, sudah lama meninggal kan. Mula-mula nggak mau dia, tapi kan nggak ada lagi bayi yang lain baru diambil ya kan. Nah, nanti dia bawa kadang-kadang kira-kira seminggu antar ke Mekah, bawa pulang lagi, gitu antar lagi kan. Jadi dia menyusu dengan ibunya kandung dan juga dengan ibu susuan. Ibu susunya pertama budak siapa? Budak Abu Lahab. Namanya Suwaibatul Aslamiyah. Begitu Nabi lahir, yang paling gembira tuh nih, dimerdekakannya budaknya namanya Suwaibatul Aslamiyah. Terus dikasih tugas menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ya. Jadi dia punya istri. Contoh ya, saya punya di Jakarta. Ya. Saya nikah di Jakarta. Ya. Setelah lahir anak, saya pulang lagi kampung, nggak balik. Ya. Saya tahu dengan si anak yang tadi. Ya. Nikah lagi di kampung. Besar pula anak. Kemudian kuliah pula anak ini di Jakarta. Iya. Dan ketemulah anak ini sama anak ini, dia nggak tahu. Iya. Kemudian anak ini menikah. Iya. Berarti bapak nggak jadi wali nikahnya ya? Itulah wali mungkin. Jadi nggak tahu Pak. Jadi anak ini menikah artinya dia nggak di apa. Kemudian setelah dia punya anak lagi dibawa istrinya ini pulang ke kampung. Di sini baru ketahuan bahwa dia satu ayah. Iya. Disuruh berpisah nggak mau lagi. Salah bapak katanya kan. Setelah tahu mereka wajib berpisah, mereka tak mau, tanggunglah dosanya.
Iya, tanggunglah dosanya. Karena orang sudah nyampaikan, artinya kita yang tahu sudah terlepas dari persoalan. Dia tetap mau. Nah, berarti tanggunglah dosanya. Yang ini yang suami istri tadi, yang tak mau pisah tadi. Tapi alasannya apa? Bapak tidak pernah ngasih tahu sama kami, bapak tanggunglah dosa kami. Iya. Bapaknya berdosa karena menyimpan. Nah, bapaknya berdosa karena menyimpan. Anak berdosa karena melakukan sesuatu yang haram. Ya. Wallahu a'lam. Habis waktu ya? Habis ya? Belum, saya lama lagi Ustaz. Hah? Jam berapa waktu? Udah mau habis. Iya. Dia nggak terasa Pak, kalau yang asik kan gitu. Ya, nggak. Kalau sudah habis saya ingin mengulus yang disampaikan Ustadz Ahmad Sehat tadi.